Halo semuanya, ini dengan Devina dari Hirose Finansial. Nah, untuk hari ini saya nggak trading, tapi saya akan bahas tentang suatu berita. Nah, ini berita penting yang akan rilis hari ini. Oke, jadi berita yang saya bahas hari ini adalah NFP, seperti yang kalian tahu, non-farm payroll, atau bahasa Indonesianya juga biasa disebut sebagai jumlah tenaga kerja non-pertanian. Oke, jadi NFP ini adalah tolak ukur penting perekonomian Amerika. Jadi, NFP ini adalah pertambahan angka tenaga kerja di Amerika, tidak termasuk petani, pegawai pemerintah atau PNS, staf rumah tangga pribadi, dan juga staf organisasi non-profit. Selanjutnya, kita akan lihat poin-poin utama di NFP dan kenapa Bapak Ibu harus trading dengan NFP. Yang pertama, NFP ini membuat pergerakan yang besar di market forex. Kedua, NFP ini menunjukkan perubahan angka tenaga kerja. Terakhir, trading dengan NFP juga membuat Anda belajar trading dengan memanfaatkan perubahan yang tidak diprediksi sebelumnya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana laporan ini mempengaruhi market forex. Saya bisa saja sih habisin waktu berjam-jam untuk jelasin NFP ini, tapi secara sederhananya, intinya angka yang bagus itu bagus buat perekonomian, sementara angka yang buruk juga berarti buruk untuk perekonomian. Di sini pertanyaannya, apa definisi angka yang bagus dan angka yang buruk di NFP? Jadi seperti yang saya sebutkan barusan, angka yang tinggi juga berarti bagus untuk perekonomian Amerika. Karena semakin banyak pekerjaan, semakin berkembang juga ekonomi. Karena pihak konsumen memiliki pekerjaan sehingga mereka memiliki uang dan juga bisa membelanjakan uang tersebut dan membuat ekonomi berkembang. Nah, angka setinggi apa yang dianggap bagus? Kebanyakan forex trader akan mencari angka pertumbuhan positif minimal 100.000 pekerjaan per bulannya. Jadi misalnya di atas 200.000 juga oke. Juga hasil di atas angka yang diprediksikan juga dianggap bagus. Ya, nanti kita akan lihat apa angka actual atau angka sebenarnya dan juga angka expected atau angka prediksinya. Untuk sekarang kita lanjut dulu ya ke apa itu angka buruk. Angka yang buruk adalah buruk untuk perekonomian Amerika juga, sama seperti laporan ekonomi lainnya. Jadi kalau laporan NFP menunjukkan jumlah penurunan tenaga kerja 100.000 pekerjaan atau lebih rendah dari angka prediksi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dolar Amerika tidak akan bertumbuh. Kesimpulannya, NFP yang bagus atau tinggi itu bagus untuk perekonomian Amerika, sementara NFP yang rendah atau buruk itu buruk untuk perekonomian Amerika juga. Jadi, bagaimana kita bisa lihat angka hasil NFP? Biasa alat yang saya pakai namanya kalender ekonomi. Bapak Ibu bisa temukan banyak sekali kalender ekonomi ini online, tapi saya akan tunjukkan satu aja yang biasanya saya pakai ya. Oke, jadi saya biasanya pakai forexstreet.com. Bapak Ibu cukup search saja, cari aja Forex Street, nanti Bapak Ibu bisa menemukan halaman yang ini. Lalu Bapak Ibu klik kalender ekonomi dan kalender ekonomi lagi. Baik, di sini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah untuk melihat berita yang akan terjadi pada hari itu. Nah, di sini untuk waktunya Bapak Ibu bisa set ke waktu Indonesia, yaitu GMT plus 7 ya Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat ada Jakarta di sini ya Bapak Ibu, klik di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, ini kelihatan ya. Nih, ada jumlah tenaga kerja non pertanian jam 19.30 ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa angka. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada angka konsensus, ini minus 22.000, ini adalah angka prediksi. Dan juga di sebelahnya Bapak Ibu bisa lihat ada angka sebelumnya ya. Ini adalah hasil sebelumnya, yaitu minus 701.000. Di sini Bapak Ibu juga bisa lihat 19.30 ya, ini adalah jam di mana laporan akan dirilis. Di sini kita bisa lihat juga kalau penurunannya jauh lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya pada jam 19.30 WIB. Kita akan bandingkan dan bagaimanapun dolar US akan menurun. Jadi di jam 19.30 WIB Bapak Ibu cukup lihat
angka di kolom aktual, lalu masuk ke market dan trading dengan pasangan USD. Jadi saya sering terima banyak pertanyaan ya, strategi apa yang harus dipakai untuk trading di NFP? Jawabannya, semua strategi yang mengikuti tren bisa dipakai untuk trading NFT ini. Jadi temukan tren dan manfaatkan trennya. Oke, jadi sekali lagi nanti jam 19.30 WIB, Bapak Ibu buka website ini, Bapak Ibu lihat angka aktualnya, lalu masuk ke market dan trading pasangan USD. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir video. Selamat trading dan selamat berakhir pekan.